Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Strategi Dakwah, saya Bapak Ari Wardoyo akan menjelaskan materi pokok kita pada kesempatan kali ini. Materi pokok kita pada kali ini yaitu pengertian strategi dakwah, asas strategi dakwah, dan juga urgensi strategi dakwah. Pengertian strategi. Kita awali dari etimologi atau secara bahasa ya. Secara bahasa kata strategi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang berarti komandan militer. Ya, sebab pada awalnya kata strategi ini digunakan pada bidang militer. Nah, baru kemudian kata strategi ini berkembang pada bidang-bidang yang lainnya. Nah, bermakna komandan yang berarti memang yang paling depan. Artinya memang strategi ini merupakan sebuah hal yang sangat penting di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, secara istilah, kata strategi ini adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan implementasi ide atau gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan sebuah kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwasanya strategi ini adalah cara atau proses yang digunakan untuk tercapainya sebuah tujuan. Ya, sehingga mungkin kita bisa simpulkan bahwasanya strategi ini adalah serangkaian keputusan atau tindakan mendasar yang disusun oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran. Ya, dilaksanakan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian pengertian strategi dakwah. Ya. Nah, strategi dakwah merupakan suatu metode, siasat, taktik yang dipergunakan dalam aktivitas atau kegiatan dakwah yang peranannya sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan dakwah. Nah, ada kata kunci di sini yaitu apa? Tujuan dakwah ya. Di sini juga ada kata metode ya, metode, siasat atau siasat ya, taktik yang dipergunakan dalam aktivitas atau kegiatan dakwah yang peranannya sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan dakwah. Nah, strategi dakwah ini dapat diartikan sebagai proses menentukan cara. Nah, metode tadi ya, cara dan daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal ya. Nah, dengan kata lain, strategi dakwah ini adalah siasat, taktik, atau manuver yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dakwah. Ya. Di sini, di dalam pengertian strategi dakwah ini ada metode, ada siasat, ada taktik, ya, ada perencanaan, kemudian juga bagaimana cara untuk menggunakan semua potensi daya yang dimiliki untuk apa? Untuk mencapai tujuan dakwah secara optimal. Nah, di dalam penyusunan strategi dakwah ini hendaknya ada beberapa hal yang
yang harus diperhatikan ya, atau disebut juga dengan asas strategi dakwah. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting di dalam penyusunan sebuah strategi dakwah. Yang pertama adalah asas filosofis, ya, asas filosofis. Nah, asas filosofis ini adalah membicarakan masalah yang erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau aktivitas dakwah. Artinya, strategi dakwah itu harus mencantumkan tujuan-tujuan, ya, tujuan atau tujuan-tujuan dakwah, ya, target-target yang hendak dicapai di dalam sebuah pelaksanaan dakwah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah asas kemampuan dan keahlian dai, ya. Asas kemampuan dan keahlian, ya. Jadi ketika menyusun ya strategi dakwah, ya, di dalam strategi dakwah ini, asas ini menyangkut pembahasan mengenai kemampuan dan profesionalisme dai sebagai subjek dakwah. Artinya hendaknya strategi yang disusun itu ini memperhatikan kemampuan dai. Jangan sampai nanti kita sudah menyusun sebuah strategi yang bagus, tetapi dai atau orang-orang yang melaksanakan yang mengimplementasikan strategi dakwah tersebut ini tidak mampu. Nah, sehingga ini perlu kita perhatikan. Nah, kemudian juga asas sosiologis, ya. Sosiologis. Asas ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Artinya kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Misalnya politik pemerintahan setempat, ya. Jadi perlu kita perhatikan mayoritas agama yang ada di suatu daerah tersebut, ya, sebagai sasaran dakwah itu. Kemudian filosofi sasaran dakwah yang akrab dengan masyarakat setempat, ya. Kemudian sosiokultural, ya, kebudayaan yang ada di dalam sasaran dakwah sasaran dakwah dan sebagainya. Dan ini hendaknya kita perhatikan. Kemudian juga yang keempat adalah asas psikologis. Asas ini membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia, atau kalau di dalam strategi dakwah ini tentu ya psikologi masyarakat yang menjadi target dakwah kita. Urgensi strategi dakwah atau pentingnya strategi dakwah. Yang pertama, strategi dakwah ini terkait dengan pencapaian tujuan dakwah. Maka sangat penting sekali dalam pelaksanaan dakwah untuk menyusun strategi. Sebab apa? Memudahkan di dalam pencapaian tujuan dakwah. Yang kedua, nah, memang strategi dakwah ini merupakan perencanaan tindakan atau rangkaian kegiatan dakwah, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan. Nah, strategi dalam hal ini dimaksudkan sebagai proses penyusunan rencana kerja sebelum sampai pada tindakan. Nah, sangat penting sekali bagi seorang dai atau sebagai sebuah lembaga dakwah untuk apa? Untuk merencanakan tindakan-tindakan, menyusun tujuan-tujuan, metode-metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan dakwah, ya, sehingga nanti memang pelaksanaan dakwah yang dilakukan itu benar-benar terencana dan sistematis. Yang ketiga, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Hal ini berarti arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuannya, lebih-lebih di dalam sebuah pelaksanaan dakwah, ya. Tentu sebelum kita melakukan dakwah itu
menyusun tujuan dari dakwah kita, ya, dakwah yang kita lakukan. Sehingga nanti sebelum menentukan strategi perlu merumuskan tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya. Selanjutnya yang keempat menjadi peta jalan, ya, atau roadmap kegiatan dakwah sehingga pelaksanaan agenda dakwah akan lebih fokus dan terkontrol, efektif, efisien dan komprehensif, integratif. Ya. Nah ini ya pentingnya strategi dakwah, ya, penyusunan strategi dakwah karena sebagai apa? Sebagai peta pelaksanaan dakwah atau kegiatan dakwah yang akan dilakukan. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti dalam pelaksanaan dakwah ini ya bisa lebih fokus dan terkontrol. Yang kelima, dapat memberikan kepercayaan diri pada para aktivis dakwah karena mereka merasa menjalankan suatu pekerjaan yang telah teruji secara konseptual. Ya. Lebih-lebih pada saat ini, ya. Pada saat ini tentu pelaksanaan dakwah kita itu hendaknya kita melakukan dakwah itu dengan apa? Dengan berencana. Ya, sebab dengan perencanaan yang bagus ini, ya insya Allah akan mencapai tujuan dengan baik. Kesimpulan, ya, sebagai kesimpulan pada video kali ini, yang pertama, strategi dakwah ini merupakan suatu metode, ya, metode, siasat, taktik yang dipergunakan dalam aktivitas atau kegiatan dakwah yang peranannya sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan dakwah. Sehingga strategi dakwah ini hendaknya dibuat sebelum pelaksanaan dakwah. Yang kedua, asas strategi dakwah, ya, hendaknya di dalam sebuah penyusunan strategi dakwah, ya, ini memperhatikan asas filosofis sasaran dakwah, ya. Kemudian juga memperhatikan kemampuan dai sendiri dan juga sosiologis, ya, kondisi sosiologis sasaran dakwah dan juga psikologis dari sasaran dakwah. Yang ketiga, urgensi atau pentingnya strategi dakwah ini, ya, penyusunan strategi dakwah ini, dengan adanya strategi dakwah, disusunnya strategi dakwah ini memudahkan pencapaian tujuan dakwah. Nah, kemudian juga strategi dakwah ini terkait dengan apa? Perencanaan, ya, penyusunan perencanaan sebelum pelaksanaan dakwah, kemudian juga metode pemanfaat sumber dakwah, kemudian juga strategi dakwah ini dapat dijadikan sebagai apa? Sebagai peta dakwah, sehingga nanti dalam pelaksanaan dakwah ini mampu meningkatkan kepercayaan dai. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.